Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Husni. Pada video kali ini Pak Husni akan melanjutkan pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 tentang kehidupan Nabi Muhammad sebelum kerasulan. Yuk, kita mulai. Nabi Muhammad adalah anggota keluarga Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan sikoya atau penjaga mata air Zam-Zam untuk digunakan oleh para peziarah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, seorang pemimpin suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Surah. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama Tahun Gajah, yaitu pada 570 Masehi. Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abrohah, gubernur kerajaan Habsyi atau Ethiopia, dengan menunggang gajah menyerbu untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, ayahnya, Abdullah, meninggal dunia 3 bulan ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, ia dibesarkan sampai umur 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, sehingga dia menjadi yatim piatu. Setelah Aminah meninggal, kakeknya, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad, namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta. Setelah itu tanggung jawab merawat Nabi Muhammad beralih kepada pamannya Abu Thalib, ayah dari sepupu dan menantunya, yaitu Ali. Abu Thalib sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Pada usia mudanya, Nabi Muhammad hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad menemani pamannya pergi berdagang ke Syam atau Suriah. Dalam perjalanan ke Syam, ia bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang bernama Buhairo, yang meyakini Muhammad sebagai calon nabi dan rasul akhir zaman. Pendeta itu memberi nasihat kepada Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki daerah Syam, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat kepadanya. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak mengikuti tradisi bangsa Arab yang menyembah berhala. Nabi Muhammad sering berpikir dan merenung, hal ini yang membuatnya terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Syam, membawa barang dagangan saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda bernama Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar dan kemudian Khadijah terkesan dengan sikap dan kepribadiannya, hingga ia melamar untuk dijadikan suami. Maka menikahlah Nabi Muhammad yang pada waktu itu berusia 25 tahun dengan Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad terjadi pada saat usianya 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat, perbaikan Ka'bah dilakukan secara bergotong royong. Para penduduk Mekah membantu secara sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkannya Hajar Aswad di tempatnya semula, timbul perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu. Perselisihan semakin memuncak. Namun pada akhirnya, para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk masjid esok hari, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata, tidak satu pun di antara mereka yang masuk masjid lebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Walaupun demikian, dengan sifat kearifannya, Nabi Muhammad membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah sulbannya, lalu meminta seluruh kepala suku memegang tepi kain itu dan mengangkat bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, kemudian Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian semacam itu. Dengan peristiwa yang penting itu, kita dapat mengetahui bahwa itu merupakan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan sebuah perselisihan yang terjadi pada kaum Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad dipercaya menjadi hakim dan diberi gelar Al-Amin.
Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terbiasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hiro, beberapa kilometer letaknya dari Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Dia telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Nabi Muhammad juga disebut Nabi yang ummi. Menurut salah satu riwayat, ketika malaikat menyampaikan wahyu yang pertama tersebut kepada Nabi Muhammad, sempat diulang beberapa kali, Iqra, ya Muhammad. Iqra, ya Muhammad. Iqra, ya Muhammad. Baru kemudian malaikat Jibril menuntun Nabi untuk membaca. Dari peristiwa ini, sebagian sejarawan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah ummi, dalam arti tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan ditambahkan bahwa kondisi Nabi yang ummi ini merupakan mukjizat dari Allah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Padahal konsep ummi dalam budaya Arab tidak hanya bermakna tidak bisa membaca dan menulis. Pemahaman bahwa Rasulullah tidak mampu baca tulis perlu dicermati kembali. Menurut Al-Maqdisi, ummi memang bisa berarti buta huruf, tetapi ketika menyangkut Nabi Muhammad, ummi di situ lebih berarti orang yang bukan dari golongan Yahudi dan Nasrani. Pada masa itu, kaum Yahudi dan Nasrani seringkali menyebut umat di luar dirinya sebagai orang-orang ummi atau non-Yahudi dan non-Nasrani. Termasuk Rasulullah dan orang Arab lainnya. Selain itu, kata ummi di situ juga bisa merujuk pada ibu kandung. Jadi maknanya adalah orang-orang yang seperti masih dikandung oleh rahim ibunya, sehingga belum tahu apa-apa. Bisa juga ditafsiri bahwa yang ummi dalam arti kaumnya, bukan nabinya. Yakni Nabi Muhammad yang menjadi Rasul bagi kaum yang kebanyakan masih buta huruf. Al-Maqdisi hendak menunjukkan bukti-bukti autentik yang menunjukkan fakta sebaliknya, bahwa Rasulullah adalah sosok yang justru pintar membaca dan menulis. Antara lain, sebuah hadis yang diungkapkan Zaid bin Sabit bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, jika kamu menulis kalimat Bismillahirrohmanirrohim, maka perjelaslah huruf sin di situ. Menurut Al-Maqdisi, kalau untuk soal huruf saja ia memperhatikan, ibarat seorang editor naskah, mungkinkah Nabi Muhammad seorang yang buta huruf? Tak pelak, penelitian Al-Maqdisi ini mematahkan semua kekeliruan sejarah ini. Pandangan serupa dilontarkan pula oleh pemikir Muslim lainnya. Di antaranya adalah Muhammad Syahrur, penulis buku Alkitab wal Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad memang ummi, tetapi beliau mampu membaca dan menulis. Demikian pula pernyataan dari Abdul Karim Al-Hariri, penulis buku An-Nabiul Ummi, bahwa makna kata ummi bukanlah tidak mampu membaca dan menulis, tapi merujuk pada ibu kandung.